Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat 30 Oktober 2020. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 1 ayat 1 sampai 11. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 14 ayat 1 sampai 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, "Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Yesus pengenal dan pembela yang lemah. Bacaan Injil pada hari ini menceritakan bahwa pada suatu hari Sabat, Yesus menghadiri acara makan di rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi, dan pada saat itu pula hadir seorang yang sakit busung air.
peristiwa yang menyusul nampak istimewa karena yang terjadi bukanlah bahwa si sakit meminta untuk disembuhkan atau bahwa Yesus bertanya apa yang diinginkan oleh si sakit. Yesus yang memahami keadaan si sakit langsung pula mengetahui hati dan pikiran kaum Farisi serta para ahli Taurat yang pada saat itu berada di tempat itu dengan bertanya, apakah diperbolehkan menyembuhkan orang pada hari Sabat? Yesus menyatakan sikap mendasar Allah terhadap penderitaan manusia. Bagi para pemimpin agama saat itu, yang terpenting adalah bahwa hukum Taurat ditaati, yaitu bahwa orang tidak bekerja pada hari Sabat atau hari Sabtu. Melanggarnya membuat seseorang berseberangan dengan Tuhan, menghina dan menyinggung perasaan Tuhan. Begitukah yang sesungguhnya? Menurut Yesus, nampaknya tidak demikian. Ia menyembuhkan si sakit dan menyuruhnya pergi. Pertanyaannya kepada lawan bicaranya dapat diubah menjadi pernyataan penuh tantangan bahwa mereka pun akan pasti melakukan hal yang sama pada hari Sabat, yakni jika anaknya atau ternaknya ada dalam bahaya, mereka pun harus berupaya sedapat mungkin untuk menyelamatkannya. Saudara terkasih, Yesus menuntun kita pada iman bahwa Allah senantiasa mengasihi manusia dan ingin menyelamatkannya. Yesus selalu mengerti dan memahami pun tanpa kita minta. Hal yang bagus ditimba dari bacaan Injil pada hari ini, yaitu bahwa si sakit hadir di hadapan Yesus dan para pemimpin agama. Pasti hal itu tidak mudah baginya. Orang yang sakit dimanapun akan merasa lemah dan tidak berdaya, malu dilihat oleh atau berjumpa dengan orang. Sering orang sakit tak mudah diyakinkan karena cenderung merasa dimarahi dan dihukum Tuhan. Tapi orang sakit dapat memiliki kualitas lain pula, yaitu keberanian mengenyampingkan segala hal yang menghambat perjumpaannya secara pribadi dengan Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, pada masa pandemi COVID-19 ini, iman kita akan kebaikan Tuhan semoga tetap teguh. Pandangan penuh curiga dan kata-kata penuh hujat serta hukuman yang siap dilontarkan para ahli Taurat serta kaum Farisi dapat dibandingkan dengan kemungkinan setiap kita tertular virus mematikan ini. Tapi kita tahu dan percaya bahwa Yesus membela kita sebab Ia mengenal dan mengasihi kita yang mengabdi dan mengasihinya selama umur hidup. Ia tidak akan membiarkan kita hilang dan binasa, sebab daya sabda dan ekaristinya senantiasa menyegarkan dan membarui kita. Semoga demikian. Amin.